Mohon penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang disebut sabiin itu siapa, dan mohon penjelasan atau pemahaman tentang ayat tersebut untuk kondisi sekarang ini yang masih ada yang beragama Yahudi dan Nasrani. Coba dibaca. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir, dan seterusnya itu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Orang Sabiin itu orang yang menyembah bintang-bintang atau dewa-dewa, atau orang yang mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu, orang yang menyembah bintang atau menyembah dewa. Nah, keadaan orang-orang Sabiin ini atau Yahudi Nasrani itu sama dengan keadaan orang yang beriman, artinya Islam sejak kecil. Jika ada orang Yahudi Nasrani atau Sabiin kemudian masuk Islam, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sekalipun asalnya dulu sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran, itu asalnya Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Sabiin, kemudian masuk mengikuti syariat atau ajaran Nabi Muhammad, maka itu sama keadaannya dengan orang Islam sejak kecil. Kalau saat ini ada Yahudi Nasrani kemudian hatinya terbuka dan mengikuti Quran Sunnah, masuk Islam sebagai agamanya, maka posisi mereka sama dengan kita yang sudah Islam sejak kecil. Syaratnya apa? Man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Syaratnya iman betul pada Allah dan hari akhir. Keimanannya pada Allah itu dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh adalah satu kebajikan, satu kebaikan. Yang namanya kebaikan, yang namanya kebajikan, biar diterima sebagai amal soleh di sisi Allah, Allah punya aturan, yaitu baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan baik menurut manusia. Maka kebaikan itu harus landasannya ikhlas karena Allah dan ittiba'u Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Sekalipun menurut manusia itu kebajikan, namun kalau tidak ikhlas dilakukan karena Allah, meski mengikuti tuntunan Rasulullah, juga tidak diterima oleh Allah. Sekalipun ikhlas karena Allah dan menurut manusia satu kebaikan, namun ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu juga bukan kebaikan menurut Allah. Nah, keimanan agar bisa diterima oleh Allah itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Maka baik orang iman atau orang Islam sejak kecil atau saat ini
orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobuin, atau siapapun. Kemudian hatinya terbuka sehingga menerima hidayah kebenaran dinullah ini, lantas menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, maka keadaannya sama jika dia beriman pada Allah dan hari akhir, dan imannya itu dibuktikan dengan amal soleh, dia akan mendapatkan yang sama dengan apa yang didapatkan orang Islam sejak kecil, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan khawatir amalnya tidak diterima, tidak pula takut dosa-dosanya akan yang lalu itu akan menjadikannya menghalangi surganya. Tidak bersedih hati, ya, hatinya tenang, dosanya dihapus oleh Allah, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Maka di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, tidak bersedih hati. Di akhirat dia dijanjikan surga oleh Allah. Ini kurang lebih maksud dari ayat itu begitu. Ya, ada lagi.